Kajian hati. Ada yang mau nanya nih, Selfie Kitty apa kabar? Aku kenal kebetulan Ustadz. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya. Mau nanya apa nih Selfie, boleh berdiri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Selfie Kitty. Sebelumnya juga pernah ketemu ya ya di kajian, kebetulan pernah ikut. Mau curhat Ustadz. Jadi saya pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga di tahun 2013. Dulu saya memang merasa waktu untuk keluarga itu sangat minim ya. Dan memang akhirnya saya dengan mantan suami memutuskan untuk berpisah karena memang ada beberapa hal juga yang memang kita tidak cocok. Salah satunya dari terkait aku masuk di dunia politik juga. Akhirnya kita berpisah, tapi alhamdulillah aku juga punya keinginan lagi untuk menikah ya Ustadz ya. Dan kebetulan yang dekat sama saya juga kali ini tuh duda dan punya masa lalu. Artinya saya juga suka merasa gak nyaman atau cemburu gitu ya kalau perempuan. Cemburu dengan situasi dan masa lalu dia. Rasa cemburu itu hadir saat dia mungkin mengunjungi anaknya. Jujur ya kadang suka gak nyaman tapi aku dipaksa untuk mengerti dan menerima dengan situasi tersebut. Gimana caranya supaya aku juga bisa berdamai atau menerima dengan masa lalu dari pasanganku yang nantinya mungkin insya Allah juga aku ingin menikah lagi supaya lancar menuju pernikahan yang selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Ustadz tahu saya juga seorang artis bergelut di dunia entertainment dan mungkin anakku juga sudah cukup besar 6 tahun. Kadang aku juga harus berpenampilan terbuka gitu ya. Harus berpenampilan seksi di mana itu adalah tuntutan pekerjaan Ustadz. Baiknya harus seperti apa? Karena Ustadz tahu saya seorang single mom yang harus menghidupi seorang anak dan mungkin aku juga butuh pemasukan. Tapi juga aku sedikit dilema karena ya melihat dengan perjuanganku sendiri harus berjuang sendiri untuk menghidupi anak. Tapi satu sisi saya harus mengikuti tuntutan dari pekerjaan itu. Gimana baiknya, apakah memang saya harus memutuskan untuk pekerjaan sendiri supaya tidak bekerja lagi di dunia entertainment atau mungkin harus seperti apa? Karena melihat anak saya kan akan bertumbuh besar ya Ustadz ya. Pasti akan mulai mengomentari penampilan seorang ibunya gitu. Itu sih yang membuat aku mulai berpikir gitu. Karena anak aku kan laki-laki dan sekarang aja udah mulai berkomentar. Kalau misalkannya mamahnya pakai baju terbuka, dia udah mulai, mama kok gak pakai baju gitu. Nah itu harus seperti apa gitu. Apalagi sekarang mungkin ada media sosial juga ya, dia bisa melihat digital gitu dan bisa melihat pekerjaan dari ibunya sendiri. Itu aja paling besar. Terima kasih. Bunda sayang, Kak Selfie dan seluruh pemirsa Trans TV. Ada 2 poin yang ingin AA sampaikan. Yang pertama terkait dengan berdamai dengan masa lalu. Tentu kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan sebagai seorang manusia biasa itu wajar. Yang tidak wajar adalah berlebihan dalam kegelisahan. Berlebihan dalam kekhawatiran. Hati-hati jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Apalagi melibatkan hati. Karena prasangka seorang hamba itu tergantung bagaimana dia menghadirkannya dalam hidup. Dan seperti apa takdir yang Allah berikan kepada kita tergantung prasangka yang kita bangun.
Ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Maka sangka yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, bicara yang baik-baik, agar kemudian kita mendapatkan yang baik-baik. Maka belajar rilis, belajar menyelesaikan semua hal yang buruk. Dengan cara apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka serahkan kepada Allah, berdamai dengan semua yang terjadi, biar nanti Allah yang menjaga hati kita masing-masing. Dan ingat, rumah tangga itu fokusnya bukan menuntut, tapi menuntun. Kita sering menuntut pasangan kita pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Lelah kalau sering menuntut. Cukup menuntun hati kita untuk berprasangka baik dengan semua keadaan. Kak Selvi pernah menikah sebelumnya, calon yang sekarang juga pernah menikah sebelumnya. Pasti dua-duanya ada kekhawatiran. Calon sekarang punya anak dari sebelumnya, dia punya tanggung jawab, harus masih ngasih nafkah. Kak Selvi juga pasti punya perasaan dengan anak yang hari ini ada dengan Kak Selvi. Semuanya harus saling menerima. Makanya rumah tangga itu saling, bukan saing. Saling menerima, saling menghormati, saling menjaga. Insya Allah kita bisa berdamai dengan semua yang sudah terjadi. Yang kedua, urusan rezeki. Urusan anak ini gimana pekerjaan saya masih pada tataran yang mungkin kita jalani hari ini. Pelan-pelan aja. Kalau kita bisa meninggalkan sekaligus, bagus. Tapi kalau kita ngerasa kayaknya butuh waktu pelan-pelan ya gak apa-apa. Karena setiap orang punya zona perubahannya masing-masing. Ulama menyebutkan kalau kita belum bisa meninggalkan pekerjaan itu, benci pekerjaan itu sambil pelan-pelan menyiapkan pekerjaan yang lebih baik. Insya Allah barang siapa yang mau berubah karena Allah, pasti Allah akan ngasih jalan yang terbaik untuk dirinya. Allah gak mungkin gak ngasih rezeki sama kita. Apalagi kita berjalan di jalan kebaikan. Semoga Allah tenangkan hati Teh Selvi dan semoga anak tumbuh dalam kesolehan. Amin ya Rabbal alamin. Pernah gagal dalam berumah tangga, yang artinya juga aku masih punya keinginan untuk membina rumah tangga lagi, tapi kita juga tidak bisa memilih juga kalau yang datangnya ternyata pernah punya masa lalu, tapi kita juga sama-sama mau membangun dan berumah tangga lagi, ya kenapa enggak gitu kan. Tadi Ahilman bilang pelan-pelan. Pelan-pelan dalam arti ya kalau misalkan bisa meninggalkan sekaligus itu bagus. Tapi kalau untuk kita, khususnya buat saya, ya pelan-pelan untuk menjauh dan bisa memilih pekerjaan yang lebih baik lagi. Kajian hati. Tenangkan hatimu. Bunda. Ada yang mau nanya lagi nih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ya. Gini ya, saya mau nanya. Saya rumah tangga udah 37. Jadi 37 tahun. Ya, 2010 itu poligami suami teh. Sampai lupa ke anak. Udah begitu 2015 balik lagi ke kami. Terus udah balik lagi itu pas 3 tahun meninggal. Sampai sekarang saya nggak mau lagi. Tapi sekarang ikut sama anak. Takut. Ibu. Ya. Iya. Ada di rumah, ada di anak. Takutnya ngebebanin gitu. Saya perasaannya gitu. Belum ikhlas gitu ya. Takut membebanin anak saya sama menantu. Gimana itu? Anak pernah ngeluh nggak sama ibu? Iya. Karena ibu sering ikut sama anak. Enggak, itu suruh anak. Tapi saya malu sama menantu gitu. Iya betul. Jadi ibu mah sekarang mah sendiri aja. Iya. Tinggal sama anak. Iya. Cuman Iya. ngerasa takutnya jadi beban. Takutnya ngebebanin gitu. Iya. Bunda jangan Makasih. merasa begitu. Dah,
anak berbuat baik sama orang tua itu mulia atau tidak? Malah Ama ya, kalau orang tua masih ada, mau tinggal di rumah saya. Karena bagi kami yang sudah kehilangan orang tua, di antara rasa sakit yang kami rasakan, kami sudah tidak bisa lagi berbuat baik sama orang tua. Betul? Maka untuk semua anak yang hari ini engkau ditakdirkan harus mengurus orang tuamu, beruntung, bersyukur. Karena engkau mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nauzubillah ya, mohon maaf, justru sebaliknya, kalau ada seorang anak yang masih punya orang tua, sudah berusia lanjut, tapi anaknya nggak mau ngurus orang tua, hati-hati. Kata Nabi SAW, rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa? Mereka yang masih punya orang tua, tapi mereka lupa berbuat baik kepada orang tuanya. Kata Nabi, celaka menyesal, celaka menyesal. Dia masih punya orang tua, tapi dia lupa berbuat baik sama orang tua. Maka sampaikan salam AA buat anak-anak bunda. Mereka anak-anak yang baik, sudah mengurus bunda. Dan percayalah, ibu adalah keramat terindah untuk kita. Doanya mustajab, senyumnya menenangkan, dan setiap kehadirannya menguatkan kita dalam kehidupan. Ibu jangan merasa terbebani ya, karena anak ibu harus ngurus ibu. Jangan, karena bagaimanapun anak ibu tidak akan mungkin ada kalau tidak ada ibu yang mengandung dan melahirkannya. Doain aja terus anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dilembutkan hatinya terus. Dan ibu juga bisa mengisi hari-hari tua ibu dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya. Iya. Ustadz, Masya Allah, saya juga jadi teringat almarhum papa saya yang kalau memang kita masih punya orang tua tuh harus kita bahagiain ya Ustadz. Dan saya juga kebetulan tahu kisah Ustadz Hilman yang luar biasa. Jadi bagi semua yang masih punya orang tua dibahagiain, disenengin. Dan buat bunda, aku boleh peluk ya. Berasa kayak ibu aku sendiri yang udah sakit juga di rumah. Jangan berpikir jadi beban ya bunda. Sekarang sedih begini, ya kita mentang udah nggak ada ayahnya beginilah gitu. Kalau nggak bisa nyari uang sendiri lah gitu, ya kan nggak mungkin lah minta ke anak gitu kan. Kita juga kan udah ikut itu. Kalau saya kalau dikasih diambil, kalau nggak dikasih nggak apa-apa gitu. Tapi suka mementingan kan ya, yang mingguan, yang itu yang bulanan gitu.